Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah dengan NIM B1B1211163. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teknik pengambilan sampel penelitian dalam pembelajaran metode riset manajemen sumber daya manusia. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian populasi dan sampel. Pengertian populasi yaitu kumpulan atau keseluruhan anggota dari objek penelitian dan memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam penelitian. Penelitian yang melibatkan populasi sebagai objek penelitian disebut sensus. Adapun pengertian sampel yaitu bagian tertentu dari unit populasi. Penelitian yang melibatkan sampel sebagai objek penelitian disebut sampling. Adapun kelebihan dan kekurangan populasi yaitu kelebihannya dapat data dijamin lebih lengkap, dan yang kedua pengambilan kesimpulan atau generalisasi lebih akurat. Adapun kekurangannya, yaitu yang pertama membutuhkan banyak sumber daya, biaya, tenaga, dan waktu. Yang kedua, tidak ada jaminan bahwa semua anggota populasi dapat didata atau dilacak di lapangan. Sedangkan kelebihan sampel yaitu yang pertama efisien penggunaan sumber daya, tenaga, biaya, dan waktu. Yang kedua anggota sampel lebih mudah didata atau dilacak di lapangan. Dan kekurangan sampel yang pertama membutuhkan ketelitian dalam menentukan sampel, dan yang kedua pengambilan kesimpulan generalisasi perlu analisis yang teliti dan dilakukan secara hati-hati. Selanjutnya, ada beberapa metode pengambilan sampel yang sering digunakan, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Metode yang pertama yaitu simple random sampling, yaitu cara pengambilan sampel secara acak atau random. Cara pengambilan sampel dapat dilakukan dengan cara undian, namun demikian cara pengambilan sampel dengan metode ini harus memenuhi syarat, yaitu anggota populasi bersifat homogen. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka metode ini tidak cocok digunakan. Sedangkan metode yang kedua yaitu systematic sampling. Metode ini digunakan jika populasi diketahui dan tidak bersifat homogen, akan tetapi bersifat heterogen dan tidak bertingkat. Sedangkan metode yang ketiga yaitu stratified random sampling. Metode ini hampir sama dengan systematic sampling. Bedanya adalah pada sistem ini homogenitas anggota populasi sudah terbentuk berdasarkan stratifikasinya atau tingkatannya. Misalnya, anggota populasi yang terdiri atas kelompok berpendidikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Metode yang keempat yaitu cluster sampling atau area sampling. Metode ini digunakan jika anggota populasi tersebar di beberapa tempat yang mencakup daerah yang luas dan susah terjangkau. Cara pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil sampel secara proporsional dari setiap area, sehingga setiap area atau cluster dapat terwakili. Selanjutnya, metode non-probability sampling yaitu ada convenience sampling, yaitu metode pengambilan sampel ini dilakukan jika populasi tidak diketahui jumlahnya, sehingga peneliti dapat mengambil sampel berdasarkan tingkat kemudahan memperoleh dan kenyamanan mahasiswa atau peneliti dalam memilih sampel. Dengan demikian, peneliti dapat menentukan sendiri sampel yang mana yang ingin diambil sepanjang ia tahu benda tersebut merupakan anggota populasi. Yang kedua yaitu metode judgment sampling atau purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel ini dilakukan jika peneliti melakukan pengambilan sampel berdasarkan keputusan dari peneliti sendiri, berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan sendiri oleh peneliti. Sepanjang unsur-unsur yang diteliti merupakan anggota populasi. Metode yang terakhir yaitu ada kuota sampling. Metode pengambilan sampel ini dilakukan jika populasi tidak diketahui jumlahnya, sehingga peneliti harus menentukan sendiri jumlah sampel yang diinginkan. Cara pengambilan dapat dilakukan dengan metode purposive atau convenience sampling. Demikian itu saja paparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.